saudara, jumpa lagi di ibadah bersama SAF House of Restoration. Saya berharap kita semua sudah siap ya untuk beribadah. Mari kita juga mempersiapkan hati kita, posisi duduk kita juga menentukan ya saudara ya, ketika kita siap untuk sama-sama beribadah. Mungkin baju kita udah rapi, kita udah duduk di sofa siap mendengarkan firman Tuhan, siap memuji Tuhan bersama-sama. Jangan ada yang makan, jangan ada yang sambil handphonean ya saudara ya, walaupun memang ini kita ibadahnya online, streaming, banyak sekali godaan. Tapi hari ini, pagi ini kita mau sama-sama beribadah bersama-sama, menyambut kedatangan Tuhan kita di tengah-tengah kita hari ini. Amin. Mungkin saudara-saudara juga mau sambil berdiri yang di rumah. Dalam keadaan yang seperti ini pun, jangan lupa untuk terus bersyukur saudara. Gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja itu adalah orang-orangnya. Jadi walaupun kita terpisah secara fisik, tapi gereja Tuhan masih ada. Jangan karena kita sudah lama bergereja secara fisik, berkumpul bersama-sama kayak one big gathering, terus sekarang tiba-tiba gak ada, bukan berarti kita tidak punya gereja lagi. Tapi ketika kita sama-sama bersatu di dalam roh saudara, disitulah gereja Tuhan terjadi. Yes. Oh, it's not about the music Tuhan. It's not about the building. It's not about the facilities. But it's about our hearts. It's about your heart yang mau sama-sama memuji Tuhan. It's all about you. It's all about you. It's all His name, it's all about you. Oh, lupakan semua yang ada di pikiran
it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. King of endless world, no one could express how much you deserve. Oh, though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. Oh, I'm bringing you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Search much more deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Oh Lord, we're coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's always about you, Jesus. It's never about us, Lord. I'm sorry, Lord. We're sorry, Lord. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Sing, it's all about you. Oh, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. Yes, it's all about you, Lord Jesus. Yes, it's all about you. Oh, I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. oh, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I Made it. When it's all about you. It's all about you, kasih karunia-Mu Tuhan sekali lagi ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau membawa kepada kami satu kesadaran bahwa kami manusia
hidup di muka bumi ini hanya sebentar, hanya sementara. Tetapi di dalam kesementaraan itu ya Tuhan, Engkau memberikan kami kekekalan. Kekekalan untuk kami hidupi, kekekalan untuk kami jalani. Karena sesungguhnya kesementaraan ini tidak akan terputus begitu saja ketika kematian datang. Tetapi kematian hanyalah pintu menuju kekekalan itu. Itu sebabnya ya Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan. Karena di tengah-tengah kesementaraan ini ya Tuhan, kami dibukakan untuk satu kesadaran ada kekekalan. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu makan, ada waktu untuk tidak makan, ada waktu memeluk, ada waktu melepaskan pelukan, ada waktu lahir dan ada waktu mati. Seolah-olah kami melihat bahwa segala sesuatu itu hanya berulang begitu saja. Tetapi firman-Mu mengatakan di dalam hati manusia Engkau menaruh kekekalan. Ada banyak manusia yang tidak menyadari bahwa di dalam hati manusia ada satu yang kami merindukannya, longing for eternity. Kami merindukan kekekalan. Itu sebabnya ya Tuhan, ketika kami seolah-olah mencapai satu titik puncak, mungkin puncak karir, mungkin puncak kebahagiaan, puncak segala sesuatu yang kami kumpulkan, tiba-tiba kami justru merasakan kekosongan. Karena sebenarnya Engkau menaruh kekosongan itu hanya bisa diisi oleh kekekalan ya Tuhan. Dan betapa kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kami kesadaran betapa kami harus menghidupi kekekalan itu, sampai kekekalan itu benar-benar menjadi milik kami ketika kami dibatasi oleh kematian dan dunia yang sementara ini kami tinggalkan ya Tuhan. Tetapi sementara kami ada di dalam kesementaraan ini, mari ya Tuhan, kiranya Engkau sekali lagi berbicara kepada kami, sehingga momen-momen kesementaraan ini akan menjadi momen-momen yang Paulus katakan, bagiku mati adalah keuntungan, tetapi hidup adalah memberi buah bagi Kristus. Berikan kami perspektif yang benar, bahwa hidup ini adalah memberi buah ya Tuhan. Sekali lagi mari ya Tuhan, beri kami makan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan saudara-saudara kembali ke tempat masing-masing. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom saya ucapkan kepada kita semua. Dan saudara-saudara, kalau Surabaya sudah berhenti PSBB-nya dan akan diberlakukan new normal, saudara-saudara. Ada banyak pemikiran, ada banyak pertanyaan, ada banyak tantangan. Tetapi saya mau mengingatkan saudara dan saya bahwa segala sesuatu bisa berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan kalau saudara bersandar kepada firman Tuhan yang tidak pernah berubah, maka saudara-saudara tidak mudah diombang-ambingkan perasaan saudara-saudara. Saudara tidak akan mudah diombang-ambingkan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saudara dan saya mungkin belum bisa menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan mengapa, why. Tetapi kalau saudara-saudara bersandar kepada firman Tuhan, maka saudara-saudara akan percaya sekalipun saudara belum menemukan jawaban dari apa yang engkau tanyakan. Dan pagi hari ini saudara-saudara, di minggu yang kedua bulan Juni ini, kita akan bersama-sama sekali lagi belajar firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam seri Back to the Normal Christianity. Kembali kepada kekristenan yang normal. Mengapa tema ini muncul? Karena saudara-saudara ada satu pergumulan saudara-saudara di mana pergumulan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan. Satu pertanyaan, mungkinkah menjadi Kristen tanpa harus punya iman? Mengapa saya bertanya begitu?
Karena ada kemungkinan orang-orang yang mengaku diri Kristen, tetapi sebenarnya mereka tidak punya iman. Jawabannya adalah, mungkinkah menjadi Kristen tanpa harus punya iman? Sangat mungkin. Karena saya dan saudara, Anda bisa dilahirkan dari keluarga Kristen dan bisa disebut Kristen. Anda bisa datang ke gereja dan duduk manis di sana, dan setelah sekian waktu orang akan mengenali engkau sebagai orang Kristen. Anda bisa disebut sebagai orang Kristen ketika Anda mungkin memakai atribut-atribut, tanda-tanda yang menunjukkan Anda adalah seorang Kristen. Saudara mungkin memberikan salam seperti orang Kristen, atau saudara-saudara berada pada pergaulan di antara orang-orang Kristen dan saudara bersama-sama pergi ke sebuah gereja dan saudara akan dikenal sebagai orang Kristen. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara punya iman? Nah, berikutnya saudara-saudara, dari pertanyaan ini, mungkinkah, yang kedua, mungkinkah seseorang bisa menjadi warga kerajaan Allah, warga negara surgawi, yaitu murid Yesus Kristus, tanpa iman? Jawabannya sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Mengapa, saudara-saudara? Karena menjadi warga kerajaan Allah, menjadi warga negara surgawi, menjadi pengikut, menjadi murid Yesus, itu Yesus memberikan syarat di sana. Nah, kita nanti akan melihat syarat itu yang tidak lain adalah iman. Tetapi disinilah kita kembali kepada kenormalan yang sesungguhnya, yang Alkitab kehendaki sebagai orang Kristen. Kenormalan, sesuatu yang harusnya biasa, saudara-saudara. Ada beberapa waktu di mana ada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang benar-benar mati-matian menjalankan imannya, justru dianggap freak, cukup dianggap aneh. Dan sampai kemudian ada orang-orang yang malu untuk kemudian membawa Alkitab fisik mungkin. Bisa menjadi malu, saudara-saudara. Ada sesuatu yang salah di sini. Dan pertanyaan ini, saudara-saudara, membawa kepada saya, kalau kekristenan yang normal itu adalah kekristenan yang berdasar kepada Alkitab, berarti kita kembali kepada Alkitab. Nah, saya juga di dalam beberapa waktu ini ada satu ketakutan, paling tidak ada dua ketakutan di dalam diri saya sebagai seorang gembala. Ketakutan yang pertama yaitu saya melayani orang-orang yang merasa yakin mereka akan masuk surga, tetapi sesungguhnya mereka tidak masuk surga. Ketakutan di mana saya melayani orang-orang, di mana saya ketemu dengan mereka, saya kenal mereka. Mereka adalah orang-orang yang merasa yakin akan masuk surga, tetapi sesungguhnya mereka tidak akan masuk surga. Mereka begitu merasa yakin sampai-sampai mereka tidak harus melakukan apa-apa. Dari apa yang mereka jalani, seolah mereka mengatakan, ya kami yakin kami akan masuk surga. Tetapi hidupnya tidak mencerminkan seorang yang memiliki surga. Hidupnya tidak menunjukkan seorang yang hidup dan mengantisipasi surga. Mereka hanyalah para penikmat gereja. Gereja bagi mereka adalah suatu klub sosial di mana mereka bisa mendapatkan manfaat-manfaat bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Mereka tidak berpikir tentang kerajaan Allah, mereka berpikir tentang kerajaan mereka sendiri. Ini yang disebut iman palsu, saudara-saudara. Iman yang berdasar keyakinan tetapi tidak berdasar Alkitab. Sebaliknya saya juga punya ketakutan yang kedua, di mana ada orang-orang yang mereka selalu tidak yakin bahwa mereka akan masuk surga. Mereka selalu berusaha meyakinkan diri mereka sendiri dengan segala perbuatan baik mereka. Kalau mereka mungkin
tidak berbuat baik. Mereka begitu langsung seperti merasa cepat dikondem, bukan guilty. Guilty adalah rasa bersalah yang sah atas sebuah dosa. Tetapi condemnation itu sudah berbicara tentang tuduhan-tuduhan yang kemudian membawa seseorang itu menjadi seorang yang kemudian mengkondem, menuduh dirinya sendiri. Mereka kemudian seolah-olah begitu berusaha berbuat baik, makan mungkin bisa terlibat pelayanan, tetapi hari-hari mereka tidak dipenuhi oleh ketenangan dan damai sejahtera. Seperti mereka selalu dihantui Allah bagaikan polisi yang selalu mencari-cari kesalahan mereka. Saudara-saudara, ini dua tension. Satu tension adalah orang-orang yang merasa sok yakin, begitu yakin. Tetapi sesungguhnya saya khawatir mereka tidak sampai ke surga. Di sisi yang lain ada orang-orang yang begitu khawatir apakah saya bisa masuk surga, sehingga untuk meyakinkan diri mereka berbuat baik lepas perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik itu semata-mata seolah-olah untuk meyakinkan diri mereka sendiri, dan bukan perbuatan baik yang Alkitab maksudkan, saudara-saudara. Dan dari situ saya muncul tema khotbah pagi ini, yaitu iman yang menyelamatkan itu iman yang seperti apa? Iman yang menyelamatkan. Seorang Kristen yang normal harus punya iman yang menyelamatkan ini. Mari saya mengajak kita membuka di dalam Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Markus pasal 1 ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Katanya, kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara-saudara, Yesus sedang berbicara tentang waktu. Ada dua hal yang Yesus sebutkan yang diikuti dengan bertobat dan percaya. Yang pertama, Yesus mengatakan waktunya. Kata waktu yang dipakai oleh Tuhan Yesus yang ditulis dalam Injil Markus ini adalah kata kairos, bukan kronos. Kronos adalah kronologi, tapi kairos itu bicara tentang momentum, bicara tentang kesempatan. Yesus mengatakan inilah momentumnya, inilah waktunya. Waktu yang Tuhan, waktu yang Allah telah rancangkan bagi manusia, yaitu waktu kehadiran Mesias. Momentum ini, lalu Yesus mengatakan kehadiran Mesias itu menjadi tanda kerajaan Allah yang sudah dekat. Kerajaan Allah di dalam bahasa Inggris, the kingdom of God at hand. Kerajaan Allah itu sudah dekat. Dan saudara-saudara, kemudian dari waktu dan kerajaan Allah yang sudah dekat, Yesus mengatakan responnya apa? Responnya dua, yaitu bertobatlah, dan yang kedua percayalah. Minggu yang lalu saya bicara tentang bertobat, dan hari ini saya bicara tentang percaya yang kedua. Pintu masuk ke dalam kerajaan Allah adalah pertobatan, dan yang kedua adalah percaya. Kata percaya ini, saudara-saudara, itu adalah kata kerja. Kata kerja yang bersifat perintah, present imperatif aktif. Merupakan kata kerja yang berarti sesuatu yang aktif, bukan pasif. Kadang-kadang ada orang-orang yang berpikir iman itu bagaikan sebuah benda, begitu. Memang Alkitab juga berbicara iman sebagai kata benda. Tetapi iman di dalam kata kerja itu jauh lebih banyak daripada sebagai kata benda. Di mana kadang-kadang kita berpikir, ya saya dulu percaya, saya dulu mengikut Tuhan,
Dan kemudian saya pada akhirnya memiliki iman. Dan saudara-saudara, kemudian saya, kalau sudah punya iman ya selesai. Lalu berikutnya saudara-saudara, kata ini adalah kata kerja. Sesuatu yang dikerjakan. Dan saudara-saudara, iman yang dikerjakan ini, iman yang dikerjakan adalah cara kita hidup di dalam kerajaan Allah adalah beriman itu, saudara-saudara. Cara kita hidup di dalam kerajaan Allah adalah beriman. Dan di dalam iman ini, maka saya melihat iman yang kita miliki itu harus mengerjakan dua tujuan dari kerajaan Allah ini. Iman yang kita miliki harus mengerjakan dua tujuan dari kerajaan Allah. Saudara-saudara, iman yang kita miliki memiliki objek. Begini, iman itu adalah pemberian Allah yang kemudian kita responi dan kemudian kita percaya. Pemberian Allah adalah dalam bentuk anugerah kematian Yesus bagi saudara dan saya. Dan kemudian kita meresponi, menerimanya. Dan menyadari kita orang berdosa, maka kita muncul iman. Dan iman itu melibatkan objek iman. Objek iman itu bicara tentang iman kita ini didasarkan kepada apa? Itulah objek iman. Iman kita didasarkan kepada apa? Saudara-saudara, ada objek iman yang tidak benar. Ada orang-orang yang mendasarkan imannya kepada pengalaman. Walaupun pengalamannya tidak alkitabiah. Tapi kemudian itu dijadikan dasar untuk dia beriman. Untuk dia melangkah, saudara-saudara. Ada orang yang mendasarkan imannya kepada gereja dalam pengertian sebuah organisasi. Dan kadang-kadang ada tradisi-tradisi gereja yang kemudian jauh lebih kuat daripada Alkitab itu sendiri, saudara-saudara. Tradisi gereja, saudara-saudara, berjas dan berdasi itu tradisi gereja. Tapi bisa menjadi ada orang-orang yang kemudian merasa, loh pendetaku kok khotbah nggak pakai jas dan pakai dasi ya? Ini kayaknya kurang holy begitu ya. Saudara-saudara, tradisi telah menyebabkan orang itu beriman, menerima firman dari sebuah tradisi. Dan saudara-saudara, saya pikir kalau Injil itu pertama datang bukan yang ke Indonesia datang bukan dari barat, mungkin kita tidak harus mewarisi berjas dan berdasi. Andai kata Injil itu pertama datang dari Tiongkok mungkin saudara-saudara, maka kita akan memakai baju awal-awal seperti mereka mungkin. Jadi itu adalah tradisi saudara-saudara. Nah saudara-saudara, ada orang yang mendasarkan iman dari perkataan pendetanya. Bahkan perkataan pendetanya salah pun itu tetap dipercayai saudara-saudara. Ada iman yang didasarkan kepada mujizat lepas mujizat. Perkara-perkara yang menyebabkan orang merasa bahwa dia merasa lebih rohani ketika dia diizinkan menerima sesuatu yang extraordinary. Saudara-saudara, iman, dasar iman, objek iman kita adalah Alkitab, dan di dalam Alkitab itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-5, saudara-saudara, Yohanes pasal yang ke-5 ayat 29 dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi percaya kita itu objeknya harus jelas dan pasti, yaitu Yesus Kristus yang diutus Allah. Itu objek iman kita. Saudara-saudara bisa kecewa kepada seseorang. Lalu kita bisa mengatakan, karena dia seharusnya dewasa rohani. Harusnya memang benar. Tapi andai kata orang itu pada satu kali mengecewakan kita, saudara seharusnya tidak boleh kehilangan imanmu.
Sebab engkau iman yang benar objeknya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bahkan kitab Ibrani pasal 12 mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah yang menyempurnakan imanmu. Perfecter of your faith, saudara-saudara. Jadi saudara harus fokus kepada Yesus. Dan ketika saudara fokus kepada Yesus, saudara akan menyadari, saudara akan melakukan dua tujuan dari kerajaan Allah ini. Saya melihat di dalam Markus tadi, ketika Tuhan Yesus mengatakan bertobat dan percayalah, lalu Markus kemudian menuliskan apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mulai memanggil murid-muridnya yang pertama, dan di dalam pemanggilan ini saya menemukan pola yang sama, saudara-saudara. Pola yang sama. Markus 1 ayat 17 mengatakan begini, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kepada orang yang lain, kepada Lewi, Yesus juga mengatakan mari ikut aku. Dan saudara-saudara, lalu kemudian Yesus mengatakan karena pada penjala menjadi penjala manusia. Dua hal ini saya lihat menjadi isi dari kerajaan Allah. Yang pertama, mari ikut aku. Yesus mengatakan marilah ikut aku. Tujuan kerajaan Allah yang pertama, sebelumnya saya bicara tentang apa sih kerajaan Allah. Saudara, kalau kita bicara tentang kerajaan, maka kita akan bicara tentang sebuah pemerintahan. Bukan sekedar simbol. Kerajaan berbicara tentang, Alkitab mengatakan kerajaan bukan nama, tetapi kerajaan bicara tentang kuasa. Kuasa kata yang dipakai adalah exousia. Exousia itu adalah otoritas. Dan otoritas itu kemudian disimbolkan. Misalnya kalau seorang sultan, maka simbol baju-bajunya itu memiliki simbol yang menyimbolkan otoritasnya, saudara-saudara. Jadi jangan dibalik bahwa di simbol itu sendiri, saudara-saudara, tidak berisi otoritas. Tetapi memang otoritas sudah ada, baru disimbolkan. Nah, kerajaan Allah itu berbicara tentang sebuah pemerintahan. Dan kalau kita bertobat, maka kemudian kita masuk ke dalam sebuah pemerintahan Allah, saudara-saudara. Pemerintahan Allah yang kemudian dimulai dari siapa? Dimulai dari Yesus. Kalau saudara, Paulus mengatakan di dalam kitab Galatia bahwa Yesus itu adalah awal. Paulus mengatakan sebelumnya Taurat, kita hidup di dalam Taurat, dan Taurat mengantar kepada satu titik, yaitu Kristus, dan Kristus membawa iman, dan iman adalah cara kita hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam pemerintahan Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita bicara tentang pemerintahan Allah, maka di sana ada value, ada nilai-nilai. Sebuah kerajaan itu dilihat dari nilai-nilainya, saudara-saudara. Dan di dalam kerajaan pemerintahan Allah, itu apa yang kemudian menjadi nilainya? Saudara-saudara, Yesus mengatakan, ikutlah aku. Yang pertama, di dalam kerajaan Allah, itu menjadi serupa dengan Kristus adalah spirit dari kerajaan Allah. Spirit dari kerajaan Allah. Dan ini harus dijalani dengan iman. Mengapa? Yesus, kalau saudara baca mulai pasal 1 lalu mulai pasal 2, Yesus di dalam pasal 2, Yesus kemudian menemukan seorang murid yang pemungut cukai, yaitu Lewi yang disebut pemungut cukai itu. Lalu kemudian Yesus diajak oleh Lewi ke rumahnya dan makan bersama. Dan ketika Yesus makan bersama, di situ Lewi mengajak orang-orang yang lain yang disebut orang berdosa, pemungut cukai yang lain. Dikatakan bahwa mereka bermakan bersama. Banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Yesus dan murid-muridnya makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa yang lain. Bisa jadi centengnya pemungut cukai, algojonya pemungut cukai, orang-orang yang dibenci oleh masyarakat. Dan orang Farisi mengatakan, kok Yesus mau kumpul dengan mereka ya? Saudara-saudara, mengapa Yesus kumpul dengan mereka? Karena Yesus sedang
membawa kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah berbicara tentang pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah itu bukan hanya kepada orang yang baik-baik saja, orang yang sopan, orang yang moralitasnya baik. Tetapi pemerintahan Allah itu juga terjadi kepada orang-orang yang berdosa. Justru kepada merekalah yang kemudian pemerintahan Allah itu benar-benar bekerja, saudara-saudara. Kadang-kadang kita bisa ragu-ragu apakah orang ini bisa berubah ya. Karena hidupnya seperti kayaknya sulit berubah. Pikirannya, perbuatannya, mentalitasnya sulit berubah. Saudara-saudara, Yesus ketika mengatakan bertobatlah dan percayalah, itu Yesus sampaikan kepada seluruh manusia, semua kalangan dan semua latar belakang, bahkan semua kebejatan. Firman itu sama. Itu berarti ada setiap kita punya kesempatan untuk bisa mengalami pemerintahan Allah. Kenapa? Karena pintunya jelas. Pintunya bertobat. Kalau saudara bergumul dengan temanmu, apakah dia bisa berubah ya? Kelihatannya begitu keras. Kelihatannya, saudara, kalau engkau yang mengubahkan, kemungkinan tidak bisa. Tapi kalau engkau membawa dia mengalami pertobatan dan kemudian percaya, maka dia bisa berada di dalam pemerintahan Allah. Dan pemerintahan Allah berbicara menjadi serupa dengan Kristus, karena Kristus mengatakan ikutlah aku. Kalau saudara menjadi orang Kristen, tapi saudara tidak tahu siapa yang saudara ikuti, saudara harus khawatir. Saudara harus mengikut Yesus, serupa dengan Yesus, karena disitulah pemerintahan Allah terjadi. Secara praktis, saudara-saudara, satu kali saya, ini sudah lama sekali, pada waktu itu sedang Idul Fitri, saya mau pelayanan dan saya masih mahasiswa. Waktu itu semua angkot itu full. Dan saya harus mengejar jam ibadah karena saya sudah tunggu lama di depan kampus. Tidak menemukan angkot yang cukup. Satu orang nyelip pun tidak bisa. Semua sampai bergantungan waktu itu, saudara-saudara. Dan kebetulan, saudara-saudara, pada waktu itu ada dosen saya yang juga sedang menunggu, saudara-saudara, sedang menunggu di pinggir jalan. Dan kemudian, saudara-saudara, pas kebetulan ada satu angkot dan di kursi yang di pintu itu masih bisa diselipin satu. Dan akhirnya saya masuk ke situ, saudara-saudara, masuk ke situ dan saya duduk. Dan ketika duduk, saudara-saudara, saya hanya mengatakan, saya duluan ya Pak. Ya, saya duluan. Dan akhirnya, saudara-saudara, sampailah saya di tempat pelayanan. Tapi hati saya tidak tenang, saudara-saudara. Hati saya tidak tenang. Begitu saya pulang dari pelayanan, saya kemudian cari dosen itu. Kenapa hati saya tidak tenang? Karena saya merasa, kenapa saya tidak mengizinkan dia duluan? Kenapa saya yang duluan? Oke, alasan saya benar karena saya juga pelayanan, tapi dia juga pelayanan. Dan saya kemudian hati saya gelisah. Akhirnya begitu pulang pelayanan, saya cari kantornya dan saya temui dia di kantornya dan saya mengatakan, Pak, saya minta maaf, tadi seharusnya saya berikan kesempatan Bapak duluan untuk masuk ke angkot itu. Saya tawarkan Bapak duluan, andai kata Bapak tidak mau, ya akhirnya saya akan ambil. Tapi kenapa saya begitu rushing dan kemudian saya harus masuk dan kemudian saya hanya mengatakan, saya duluan Pak, saya sopan. Tapi saudara-saudara, pemerintahan Kristus, keserupaan dengan Kristus seringkali bekerja di dalam hati nurani kita. Dan ketika Roh Kudus mengetuk kita untuk kita peka bahwa apa yang kita kerjakan bukan mencerminkan nilai dari kerajaan Allah. Andai kata Kristus yang berdiri sebagai saya waktu itu di pinggir jalan, apakah Kristus akan nyelonong begitu saja dan hanya say goodbye?
saya yakin Kristus akan memberikan kesempatan dosen saya untuk bisa naik. Dan saudara-saudara, keserupaan dengan Kristus harus dijalani dengan iman. Karena kadang-kadang kita ragu-ragu apakah saya bisa serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus harus juga dijalani dengan iman. Kadang-kadang karena kita juga bisa ragu-ragu apakah orang itu bisa berubah. Tapi kalau orang itu masuk mengalami pertobatan, percayalah, dia akan belajar menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, saudara-saudara, beriman yang kita miliki adalah beriman untuk memberitakan Injil. Karena di dalam Injil Markus tadi, saudara-saudara, Yesus melakukan banyak kesembuhan. Setelah dia panggil murid-murid, lalu dia melakukan kesembuhan. Menarik. Di dalam ayat 38, Markus pasal 1 ayat 38 dikatakan, di sana jawabnya, sebenarnya ayat 36 dulu, tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Karena sebelumnya Yesus melakukan banyak kesembuhan. Lalu semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain. Yesus justru menjawab. Simon mengatakan, guru, banyak orang yang sakit menunggu engkau untuk disembuhkan. Banyak orang membutuhkan engkau. Tapi jawaban Yesus mengatakan begini, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Untuk itu Yesus telah datang. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Inilah isi dari kerajaan Allah, yaitu memberitakan Injil. Setelah keserupaan dengan Kristus, jangan lupa saudara dan saya mengerti apa yang digarisbawahi, ditekankan oleh Yesus. Untuk itu aku datang. Sekalipun banyak orang yang menunggu Yesus, ingin disembuhkan, Yesus menghindar. Yesus begitu ya. Saudara-saudara, Yesus tidak mau terjebak. Karena Yesus hanya punya waktu yang singkat. Sehingga di dalam urutan prioritas Yesus memprioritaskan memberitakan Injil. Saudara-saudara yang saya kasihi, iman merupakan komitmen diri sendiri yang radikal kepada Kristus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang kedua, untuk memberitakan kabar baik agar jiwa-jiwa menjadi warga kerajaan Allah. Dan di sini memberitakan Injil, Yesus menunjukkan pemerintahan Allah, kerajaan Allah itu memiliki otoritas. Ketika saudara memberitakan Injil, otoritas ini akan menyertai saudara-saudara. Otoritas yang pertama kita lihat saudara-saudara, pada waktu Yesus memberitakan Injil ada orang yang kerasukan setan. Tetapi kemudian dikatakan ayat 25 dalam Markus pasal 1. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Di dalam pemberitaan Injil ada otoritas atas setan, saudara-saudara. Di dalam pemberitaan Injil ada otoritas menyampaikan kebenaran. Markus pasal 1 ayat 22 dikatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudara, kalau saudara membawa kebenaran untuk memberitakan Injil, saudara-saudara akan disertai oleh kuasa. Pemberitaan saudara disertai oleh kuasa, hidup dipimpin oleh Roh Kudus sebagai roh kebenaran, dan saudara menjalani kebenaran, menghidupi kebenaran, maka saudara akan ada otoritas. Otoritas atas setan, otoritas menyampaikan kebenaran dengan kuasa. Dan otoritas menyucikan kenajisan. Yesus bertemu dengan seorang kusta, dan Yesus berkata kepada orang kusta itu, ketika orang kusta itu mengatakan, kalau engkau mau, di dalam ayat 40, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Kusta
adalah bentuk kenajisan. Kadang-kadang kita melihat orang-orang yang hidupnya penuh dengan dosa. Saudara-saudara, satu kali saya bukan diminta, tetapi mencari seseorang yang hilang begitu, saudara-saudara. Dan ternyata ditemukan ini menantu dari seseorang dan cucu dari orang ini mencari-cari mamanya yang telah pergi ke sebuah kota. Dan waktu itu kemudian saya berusaha membantu mencarinya. Ternyata ditemukan wanita itu di mana, saudara-saudara? Ditemukan wanita itu dilokalisasi, saudara-saudara. Mama dari seorang anak, menantu dari seorang ibu, ditemukan dilokalisasi. Saya tidak bisa habis pikir, pada waktu itu saya masih, kalau saya tidak salah, saya SMP membantu begitu, dan waktu menemukan di sana, saudara-saudara, saya tidak habis pikir kenapa seorang mama tega meninggalkan anaknya dan pergi ke tempat seperti itu, menjual dirinya. Saya tidak bisa habis pikir. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara menjadi warga dari kerajaan Allah, kita tidak akan sekedar memaki, menyalahkan, atau bahkan kemudian kita menuduh kenapa ibu begini dan begitu. Saudara dan saya, kita akan dipenuhi oleh belas kasihan. Seperti Yesus melihat orang kusta ini. Bahkan Yesus mau menjamah orang kusta. Kenapa? Karena saudara dan saya diberikan otoritas untuk mentahirkan, membawa kesucian kepada kehidupan seseorang, saudara. Membawa perubahan di dalam kehidupan seseorang. Itulah iman yang menyelamatkan. Saya mau tanya kepada saudara-saudara di akhir khotbah saya ini, sebagai orang percaya, apakah engkau sudah memiliki iman yang mengejar keserupaan dengan Kristus? Iman yang menyadari bahwa engkau harus memberitakan anugerah keselamatan kepada orang lain, sebab Tuhan yang menjadikan engkau sebagai warga negara kerajaan surga telah memberikan otoritas. Mengapa di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 Tuhan Yesus mengatakan, tunggulah di sini, sebab apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan diberi kuasa. Karena Yesus sedang berbicara tentang kerajaan Allah, itu harus sampai kepada segala suku dan bangsa. Sebagaimana yang Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 28. Ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Dan pagi hari ini saudara-saudara, saya mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Saya minta pemain musik maju. Mengapa saya bicara iman yang seperti ini? Salah satu sebabnya adalah selain ada dasar-dasar iman yang salah. Karena ada orang yang beriman hanya untuk berkat-berkat saja. Tetapi tidak terlalu beriman untuk keserupaan dengan Kristus. Tidak terpikir untuk bagaimana keselamatan dan anugerah itu bisa sampai kepada orang lain. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Berapa waktu yang lalu, saudara-saudara, kami berdoa, kiranya Tuhan memakai kami menjadi berkat bagi tetangga-tetangga kami. Menarik sekali, ketika keesokan harinya saya sedang memperbaiki internet di rumah kami. Ketika saya duduk memperbaiki kabel, ada tetangga kami ngobrol. Lalu ada orang lain yang sedang jalan pagi. Dan karena dia kenal dengan tetangga kami, dia pun juga berhenti, saudara-saudara.
Dan ketika berhenti, saya mulai berkenalan dengan orang yang jalan pagi ini. Dan ketika saya berkenalan dengan dia, tidak terlalu lama dia mengatakan bahwa dia sakit, saudara-saudara. Dia sudah 1,5 bulan ini sakit, dan bahkan tadi malam baru saja dia dibawa ke IGD, saudara-saudara. Dan waktu saya mendengar itu, saya mulai memberi waktu, saya hentikan pekerjaan saya mulai berdiri, saya mulai bicara dan mendengarkan dia menceritakan apa yang menjadi sakitnya. Dan saya memberikan waktu untuk ada kesempatan dan melalui advice yang biasa ya, sesuai yang saya tahu tentang kesehatan, saya berikan advice itu. Dan singkat cerita, dia panggil saya Pak begitu. Tiba-tiba tetangga saya mengatakan, dia ini namanya Pak Agus dan dia pendeta loh. Waktu dia sebutkan saya pendeta, Bapak yang jalan pagi ini kemudian dia menjadi segan. Sebenarnya saya tidak terlalu suka diperkenalkan sebagai pendeta, karena orang bisa segan ketika kemudian seseorang diperkenalkan sebagai pendeta. Tapi ketika saya diperkenalkan sebagai pendeta, lalu saya mengatakan, ya nama saya Agustinus Dermawan. Lalu kemudian nama saya begini. Dan singkat cerita ada pembicaraan yang lebih intim lagi. Dan saya mengatakan, Pak, saya akan berdoa untuk Bapak supaya Bapak bisa mengalami kesembuhan. Saudara-saudara, kesembuhan yang saya tawarkan hanyalah pintu untuk saya satu kali bisa menyatakan Injil anugerah Tuhan kepada dia. Kebetulan dia belum percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, pagi hari ini mari miliki iman yang dipenuhi juga belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Saya mengajak kita nyanyikan pujian ini. Hanya nama Yesus. Amin. Haleluya. 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 Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
iman yang sejati, di mana objek imanmu adalah Yesus Kristus, bukan pacarmu, bukan pasanganmu, bukan gereja, bukan pendetamu, tetapi Yesus Kristus. Tuhan bisa pakai mereka, tapi tetap objek dasar imanmu adalah Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, kalau engkau punya itu, sadarlah bahwa engkau punya PR. Imanmu adalah iman yang mengerjakan keserupaan dengan Kristus. Karena keserupaan dengan Kristus, di sanalah ada pemerintahan Allah. Ketika engkau berusaha menyelesaikan persoalan, menyelesaikan pertengkaran dengan memilih untuk tetap serupa dengan Kristus, di sana pemerintahan Allah terjadi. Ketika engkau melepaskan pengampunan, di sanalah pemerintahan Allah terjadi. Ketika engkau belajar melakukan kehendak Tuhan sekalipun ada resiko, di sanalah imanmu bekerja dan pemerintahan Allah terjadi. Demikian juga iman kita adalah iman yang juga melihat orang lain, melihat mereka yang belum menjadi warga kerajaan Allah, yang belum berada di bawah pemerintahan Allah. Yesus mengatakan, aku datang untuk memberitakan Injil. Sekalipun saudara dan saya mungkin masih ada di dalam persoalan, di dalam kesulitan, mungkin belum menerima jawaban dari Tuhan, tetapi kalau saudara menjadi warga kerajaan Allah, selalu ada otoritas buat engkau untuk menyampaikan kebenaran ketika hatimu dipenuhi oleh belas kasihan. Iman itu, ketika saya mulai beriman, menangis buat jiwa-jiwa, saya disadarkan bahwa saya harus lebih bertumbuh, saya harus lebih berserah, saya harus lebih beriman kepada Tuhan. Karena saya tidak hanya berhenti menjadi seorang profesional pendeta, saya harus menjadi murid Yesus yang memuridkan orang lain. Mari kita akan berdoa, saudara-saudara. Saya rindu seluruh jemaat SAF menjadi jemaat yang memiliki iman yang sejati. Dan setiap engkau yang mendengarkan firman, aku berdoa kiranya Roh Kudus menggugah hatimu untuk engkau melangkah dengan iman dan menangkap firman ini untuk engkau hidupi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kadang-kadang iman kami berdasar kepada hal-hal yang salah. Itu sebabnya kami seringkali imannya up and down, up and down. Bahkan kadang-kadang sangat diwarnai, sangat dipengaruhi oleh perasaan kami Tuhan. Kami tahu bahwa iman juga di dalamnya ada emosional. Kami tahu juga iman di dalamnya ada intelektual. Tetapi iman di dalamnya harus memiliki objek yang benar. Ketika objek itu benar, maka secara intelektual dan emosional kami akan juga menjadi benar ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan menolong kami ya Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, dan kami mau belajar untuk menjadi warga kerajaan surga yang hidup dengan iman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dengan firman Tuhan yang kita dengar bersama pagi hari ini. Saya sampaikan pengumuman untuk satu pekan ini, saudara-saudara. Hari Selasa kita akan ada IG Live di dalam More Moment of Restoration.
Dan kita akan sekali lagi mengundang teman-teman semua, saudaraku yang kekasih, untuk bergabung di dalam IG Live di SIFSBY, di mana saudara-saudara bisa bergabung dengan kami secara live. Nanti ada topik yang kami akan bawakan dan akan di-host sekali lagi. Jadi kami senang saudara bisa bergabung bersama dengan kami secara live. Apabila ada saudara pokok-pokok doa saudara bisa sampaikan, ada pertanyaan saudara bisa sampaikan nanti di sana. Yang kedua, saudara-saudara, hari Kamis kita akan ada komunitas tumbuh bersama di Barat 1, Barat 2, Barat 3 dan di Timur, saudara-saudara. Dan setelah sekian waktu kami KTB online, awalnya rasa awkward, rasa aneh. Tetapi ketika kami sudah mulai terbiasa, justru terasa intim, saudara-saudara. Itu sebabnya pergunakan kesempatan ini untuk saling membangun, saling menguatkan. Dan join di dalam KTB. Saya berdoa buat saudara yang bergumul dengan kuota internet, supaya Tuhan sediakan berkat buat saudara-saudara, sehingga saudara bisa bergabung bersama dengan kelompok saudara-saudara. Dan apabila saudara-saudara akan memberikan persembahan dan persepuluhan, saudara bisa kirimkan secara transfer di bank ini, rekening ini, saudara-saudara. Dan saya mengucapkan terima kasih sebagai gembala bagi saudara-saudara yang telah memberikan persembahan dan persepuluhan. Saudara-saudara menunjukkan, memandang iman saudara-saudara kepada Kristus yang menyempurnakan iman kita. Sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi ketika saudara belajar melakukan firman Tuhan, saya percaya saudara-saudara, pemerintahan Allah terjadi atas hidupmu, pemerintahan Allah terjadi atas rumah tanggamu, pemerintahan Allah juga akan terjadi atas masa depanmu. Hidup dengan iman, percaya saudara-saudara, amin. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saudara-saudara. Saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan berdoa saudara-saudara, untuk keperluan kita, untuk hidup kita, untuk pekerjaan Tuhan, dan untuk hidup dengan iman. Pertajam iman kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Bapa, kami menghampiri Engkau. Kami merindukan agar keadaan kembali normal. Tetapi kalau Tuhan izinkan keadaan belum kembali normal, orang-orang percaya harus belajar hidup dengan iman. Justru disinilah kami bergantung lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan harus bergantung kepada Roh Kudus ketika berkhotbah. Saudara-saudara, hamba-Mu yang melayani juga harus bergantung kepada Roh Kudus ketika memimpin pujian, ketika memainkan musik, agar orang-orang yang kami layani mereka bisa bersama-sama dengan kami, Tuhan. Tetapi satu hal yang kami yakini, ya Tuhan, bahwa jerih lelah kami di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia, Tuhan. Firman-Mu menjadi penghiburan buat kami, Tuhan. Dan oleh karena firman-Mu, hamba-Mu berdoa juga, Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu yang mereka seperti lagu ini, saat tiada jalan, mereka menghadapi jalan-jalan yang buntu, ya Tuhan. Yesus menjadi jawaban bagi mereka. Yesus yang ada di dalam Alkitab, bukan hanya Yesus yang dikhotbahkan saja, tetapi mereka menemukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Yesus akan berbicara melalui firman Tuhan dan akan membawa jalan keluar, ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan Engkau menolong, ya. Hanya Yesus, hanya nama Yesus yang memberikan kami jawaban. Hamba-Mu juga berdoa agar setiap jemaat menjadi orang-orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan, di mana iman kami bukan hanya sekedar iman yang meminta
memuntah kebutuhan sehari-hari. Iman yang memuntah kebutuhan-kebutuhan yang kami tahu semua orang membutuhkannya Tuhan. Tetapi iman yang lebih daripada itu, iman yang mempercayai ada panggilan untuk serupa dengan Yesus, menjadi keturunan Adam yang kedua, yaitu Kristus. Dan keserupaan kami, gambar Allah yang telah rusak oleh karena dosa di dalam diri kami, itu diubahkan, itu disempurnakan oleh karena Kristus. Itu sebabnya ya Tuhan, aku berdoa kiranya suami istri mereka akan membangun semakin serupa dengan Kristus. Ketika ada perselisihan, aku berdoa Roh Kudus bekerja untuk mereka memilih jalan-jalan keluar adalah jalan-jalan yang menjadikan karakter mereka semakin serupa dengan Kristus. Kalau ada persoalan di dalam pekerjaan, kiranya juga mereka akan mengambil langkah-langkah yang membawa mereka semakin serupa dengan Kristus. Justru di sana akan muncul buah kesabaran, akan muncul buah kesetiaan, akan muncul buah pengendalian diri, akan muncul buah kelemah lembutan. Dan semua itu adalah buah-buah dari keserupaan dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Hamba-Mu berdoa apabila ada di antara kami yang baru mendengarkan firman Tuhan, yang belum mengenal Yesus secara pribadi, Hamba-Mu berdoa Roh Kudus mengetuk hatimu dan bukalah hatimu, karena Yesus siap mengampuni segala dosamu dan engkau akan disebut sebagai orang yang benar di dalam Dia. Kami mengucap syukur Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau damai sejahtera, memberi engkau kelimpahan kasih karunia, sehingga engkau menjadi sehati dan sejiwa dengan saudara-saudara seiman, sehingga engkau tidak terikat oleh harta dan kepemilikan, tetapi justru engkau mengumpulkan harta di surga. Hatimu tertambat kepada kasih setia Tuhan, dan jiwamu dipenuhi oleh anugerah, sehingga kebaikan-kebaikan yang kau kerjakan tiap hari tidak membuat engkau lelah, tetapi membuat engkau semakin bergairah, karena engkau menjadi kepanjangan tangan Tuhan sendiri. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kehidupan di dalam firman Tuhan, dan diberkatilah apa yang sedang kau rencanakan, dan libatkanlah Tuhan sebagai tokoh utama di dalam rencanamu, supaya engkau melihat bahwa semua itu hanyalah membawa engkau untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus dan membawa Injil kepada orang lain. Dan terimalah seluruh damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya sampai hari ini dan sampai Maranatha Yesus menjemput kita semua yang percaya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Happy Sunday dan God bless you all. Amin.